Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya juga sudah minta izin kepada Ibu penyanyinya untuk selanjutnya agar bisa melakukan kegiatan ini bersama saya. Terima kasih untuk kalian semua yang telah meluangkan waktunya untuk bisa melakukan kegiatan ini hari ini. Nah, supaya kegiatan ini bisa membawa keberkahan, sebaiknya kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Nah, sekarang di sini ada yang mau tahu kita di sini untuk apa? Tidak. Jadi hari ini saya itu mengajak kalian untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, kalian di sini ada tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Jadi bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan layanan bimbingan konseling yang digunakan secara bersama-sama dengan berdiskusi untuk mengenai suatu permasalahan. Ya, di sini kita akan mengangkat tema mengenai kepercayaan diri. Kenapa saya melakukan ini? Supaya apa yang ada di diri kalian seperti kepercayaan diri, kemampuan interaksi dan komunikasi itu bisa lebih optimal. Artinya di sini kita belajar aktif dalam berinteraksi bersama orang lain, ya, agar bisa lebih bagus lagi percaya dirinya, sehingga komunikasi kalian bisa lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Ada yang mau tanyakan? Tidak. Nah, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, ya, saya ingin kalian aktif dalam kegiatan ini. Artinya, ketika saya punya pendapat, kalian akan menjawab pendapat kalian. Gak usah malu-malu, jangan ragu-ragu juga. Soalnya di sini kita diskusi bersama-sama. Saya harap kalian di sini bisa terbuka, ya, jangan merasa terpaksa gitu. Terus misalnya ya di kegiatan ini ada suatu teman kalian yang berkata ada isinya tuh hal sensitif atau mungkin aib atau rahasia gitu. Kita jaga rahasia itu di sini saja. Jangan dibawa keluar setelah acara itu. Kalian nggak boleh diluaskan gitu ya, hal-hal yang aib dan sensitif seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, di sini kalian sudah pada kenal belum? Belum. Baik, kita akan kenalan dulu ya. Kalian akan menyebutkan nama dan siapa orang favorit kalian. Bisa itu guru atau ayah atau siapapun itu. Artis juga nggak apa-apa ya. Video itu juga nggak apa-apa. Oke, penyanyi lagu balon itu ya. Tahu ya. Nanti yang sini bermain itu. Di sini permainannya kan kita kan bernyanyi bersama, yang pegang sudah tetap lanjut, kemudian yang terakhir lagu. Nah, yang pegang grup itu ini tangan. Jadi lagi menurut tangan. Lalu satu dua. Silakan perkenalkan diri.
saya perkenalkan nama saya Nurul. Favorit seorang yang saya favoritin adalah diri saya sendiri. Terima kasih, Kak Nurul. Sama-sama. Langsung saja, perkenalkan nama saya Uut. Pernah ya Kak Uut? Baik, perkenalkan nama saya Dio. Favorit saya Anissa. Salam kenal ya Kak ya. Ya, saya yuk.
Orang tua sendiri. Betul Kak? Ya, jadi kalian berada di sini pada saling mengenal ya. Nah, sesuai yang saya katakan di awal kan, kita di sini ingin mengangkat tema kepercayaan diri. Nah, kenapa saya mengangkat tema kepercayaan diri? Karena apapun profesinya, siapapun dirinya, tentu kepercayaan diri ini sangat penting ya untuk perkembangan kehidupan individunya sendiri. Kepercayaan diri itu penting untuk mengembangkan potensi, menerima kekurangan, berpikir positif, mencapai prestasi akademik dan non akademik, interaksi sosial, kemudian menguatkan mental. Semua itu bisa didapatkan tergantung sebagai nah, semua itu bisa didapatkan tergantung seberapa tinggi tingkat rasa kepercayaan diri seseorang. Nah, sekarang saya mau minta pendapat kalian. Apa sih hal yang membuat kalian merasa percaya diri? Silakan Kak Ul. Boleh. Apa yang membuat kamu merasa percaya diri? Kayak pergi ke sekolah memakai make up. Oh, dia kan kamu sibuk. Baik, ada yang mau berpendapat lagi setelah Kak Tina? Silakan Kak. Menurut saya, rasanya kayaknya memakai gunung motif. Nah, ya bagus. Nah, baik, ada yang mau kasih pendapat lagi? Silakan. Apa yang membuat Anda Apa yang membuat saya percaya diri itu ketika saya berpenampilan rapi. lagi? Ada lagi yang lain? Boleh silakan Kak. Saya merasa percaya diri ketika menggunakan pakaian warna yang tidak terlalu muncul. Ada lagi yang lainnya? Buat saya percaya diri buat saya ketika saya memakai sesuatu yang nyaman buat saya dan menurut saya bisa mengatakan Oke, ada yang mau berpendapat lagi? silakan. Sesuatu yang membuat saya percaya diri adalah Ada lagi yang mau berpendapat terakhirnya? saya sesuatu yang membuat saya percaya diri adalah ketika saya berpakaian tertutup. Oke, tadi kan kita sudah banyak yang berpendapat ya tentang apa yang membuat kalian merasa percaya diri. Kalau yang membuat kalian tidak percaya diri, apa maksudnya? Baik, Kak Aisyah, silakan apa yang membuat Anda merasa tidak percaya diri? Yang membuat saya tidak percaya diri adalah aku sendiri yang bisa Menurutnya, sulit bersosialisasi. Yang ketika yang tidak
Kalau buat saya yang membuat saya percaya diri itu kayak Iya. membuat saya tidak percaya diri adalah ketika harus betul-betul untuk bersosialisasi dengan orang. Mirip dengan Mbak Iyo ya. Kalau saya Tadi kan sudah disebutkan ya apa saja yang membuat percaya diri dan tidak percaya diri. Nah, kemudian ternyata percaya diri itu ada faktornya, faktor penyebab kalian percaya diri dan tidak percaya diri. Tapi yang di sini akan kita bahas adalah faktor penyebab tidak percaya diri seperti itu. Saya di sini ada beberapa golongan. Jadi kalian pilih. Di sini ada faktor-faktor penyebab tidak percaya diri. Kalian merupakan pendapat menurut kalian sendiri ya. Menurut kalian apa itu? Nah, ini makan saja, nggak usah ragu-ragu, nggak usah ragu. Oh ya, ada beberapa kertas yang kosong. Nanti lagi. Oke, semuanya udah dapat? Ya. Sini ada yang dapat judulnya fokus pada kekurangan. Tahu Pak? Menurut kamu Pak, apa itu fokus pada kekurangan? menurut saya fokus pada kekurangan Saya itu kalau mikirin kekurangan dunia melihat sisi negatif aja gitu. Ini kalau itu menurut itu fokus iya, kayak terlalu banyak kekurangan diri, kalian tuh punya apa, jadinya insecure. terlalu memusatkan perhatian kita dan pemikiran kita pada kekurangan kita tersebut karena ketika kita merasa kurang tinggi selalu dipikirkan dan kayak itu tuh membuat beban buat kita sendiri dan menurut saya menjadi apa ya buat motivasi untuk menghilangkan itu kayak susah. Karena yang dilihat kekurangan terus, karena kelebihannya tersembunyi gitu ya. Jadi itu yang membuat diri. Oke, selanjutnya ada di sini yang bilang tidak bersyukur. Silakan kamu akan pendapat ada tentang tidak bersyukur menjadi bukan penyebab diri. Tidak bukan dari penyebab orang percaya diri karena dia merasa dirinya tuh kurang percaya diri, dia tuh kayak tidak percaya diri aja, tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki, dan tidak bersyukur dengan apa yang dia yang
Iya. Baik, selanjutnya itu asal semasa anak-anak. Siapa yang bilang? Oke, silakan. Saya cerita misalnya nih, kita sama-sama kalau sekolah bisa diantar gitu, soalnya tidak sendiri, jangan dulu. Jadi mungkin itu juga bisa jadi faktor tidak bisa sendiri sampai bisa Karena terbiasa diatur gitu ya. Selanjutnya, trauma. Silakan siapa yang megang trauma? Oke, silakan. suatu keadaan atau pengalaman yang berbeda trauma. Sebenarnya itu kan mungkin kegagalan itu memulai kembali sesuatu tidak itu ya, takut memulai kembali, takut gagal kembali. Pengalaman itu membekas ya, sehingga menimbulkan rasa gagal mau lagi. Saya tidak terjadi sih. Baik, selanjutnya ada yang megang cemas berlebihan. Saya Silakan, Kak Aisyah. cemas berlebihan, sering terjadi Baik di sini, saya memegang satu ya, ini kegagalan. Hampir mirip seperti yang dikatakan oleh Coach Dimas tadi ya, karena kegagalan kita yang pernah begitu mengikuti lomba kemudian tidak menang mungkin, sedangkan itu dia sangat mengharapkan jadi gagal. Kegagalan itu bisa membuat dia bilang takutnya kalau lomba lagi nggak berhasil juga, katanya pasti kalah, itu membuat orang nggak percaya diri lagi. Oke, sudah selesai. Kita ngobrol soal bilang apa namanya? Tidak percaya diri ya. Jadi ini kita sudah masuk sesi terakhir. Nah, mungkin di sini ada salah satu upaya yang bisa kalian
jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman. Silakan Kak Ibu. Jauh lebih tenang. Tidak buka aja. Berarti di sini responnya positif semua ya. Ini saya juga ada atas evaluasi kalian boleh menulis di sini evaluasi akhir. Setelah ini kalian mau ngapain? Setelah ini apa yang mau kalian atasi dari ketidakpercayaan diri kalian? Apakah program ini membantu atau tidak? Silakan, Lilis.